Mari bersuara kepada Tuhan. Mari menyembah. Warkan kata pujianmu bagimu, bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Biarlah ruangan ini dipenuhi dengan puji-pujian daripada orang-orang benar, dipenuhi oleh penyembahan daripada orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Mari terus menyembah saudara, mari terus buka suaramu, buka suaramu, buka suaramu. Haleluya, 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 haleluya. Buka suara saudara, buka suara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus bekerjalah Tuhan, Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Baik kami susah ataupun duka, walaupun kami sakit ataupun sehat, kami mau tetap bilang Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Karena dari Tuhan datanglah pertolongan kami Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami mengangkat tinggi, saat hati kami terangkat kepadamu Tuhan, di situ pertolongan Tuhan datang kepada
berseru, Tuhan tolong kami. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita dan kami mau datang dengan rasa syukur kami. Sebab Engkau adalah sukacita kami Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami datang dengan membawa syukur ke hadapan Engkau. Haleluya.
datang dengan membawa syukur. Untuk itu kami datang dengan membawa sukacita, karena Tuhan yang membuat kami terus bersukacita, baik susah ataupun senang. Dan sekarang kami akan memproklamasikan nama-Mu, kami akan memproklamasikan darah-Mu yang berkuasa itu, dan kami semuanya akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ruangan ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang mengalami kemenangan Tuhan lambaikan tangan. Haleluya, ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus.
hari ini. Amin. Silakan duduk Om Giarto. Diberkati Tuhan hari ini, saudara. Haleluya. Pujian ini membangkitkan semangat kita. Pujian ini membangkitkan kembali iman kita bahwa masih ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya seperti Maria yang duduk tenang diam mendengarkan kuasa firman Tuhan berbicara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Kau mengurapi hamba dan Engkau melawat setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tanpa terkecuali yang datang dengan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Tuhan jamah, sembuhkan dan tahirkan. Yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-19, 20, 21. Cuma 3 ayat saudaraku, ya. Semoga hari ini dengan 3 ayat ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Elisa terpanggil, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberikan rema yang diberikan oleh kisah hidup seorang yang bernama Elisa. Ya, Elisa adalah seorang nabi, murid daripada Nabi Elia. Nah, bagaimana seorang Elisa yang hari ini kita mau bahas, Ibu Bapak, yang pada pasal ke-19 ini kita mau membahas soal bayar harga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bayar harganya, sesuatu yang ingin kita miliki. Tentu kita harus berani jerbasuki mowobeo. Ya, jerbasuki mowobeo itu artinya adalah jika berani menginginkan sesuatu, kita itu harus berani mengeluarkan modal. Ya, jika kita ingin mengharapkan suatu kenyamanan, kita harus berani mengeluarkan modal yang lebih banyak. Sudah berbeda dengan ala kadarnya kita akan mengalami hal yang biasa-biasa. Kita butuh nyaman, kita butuh enak, kita butuh yang namanya satu kesenangan. Maka dibutuhkan
mobil, ada modal yang harus kita keluarkan. Dan hari ini temanya adalah bayar harganya. Apa yang harus dibayar dalam kehidupan ini supaya kita bisa menikmati sesuatu yang enak, nyaman, dan menyenangkan dalam hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apakah yang menjadi impian dan harapan terbesar kita tahun ini? Apa yang menjadi impian dan harapan terbesar saudara? Mungkin terlalu jauh dalam tahun ini, tapi kita pendekkan di bulan Januari yang tinggal 1 minggu lagi ini. Apa yang ingin kita harapkan? Ya, sebelum masuk bulan yang kedua, ya, saudaraku, waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, kemarin baru kita pindah dari tahun 2021 ke 2022. Nah, kita sudah berjalan hampir 1 bulan menjalaninya, dan 1 bulan itu tidak terasa, dan hampir selesai 1 minggu kemudian, dan kita masuk bulan yang kedua. Tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, belum sempat punya harapan, bulan Januari sudah lewat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, jangan melewatkan waktu-waktu yang kita jalani itu begitu saja. Ya, apakah yang menjadi impian dan harapan terbesar kita tahun ini? Jika kita mau mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus berusaha kerja dengan baik. Saudaraku, tidak mungkin orang yang bekerja setengah-setengah itu mendapatkan hasil yang baik. Ya, mungkin ada 1 di antara 1000 itu yang terjadi. Itu ada faktor keberuntungan saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, asal mengerjakannya, ya kan? Salah satu contoh, ya, faktor keberuntungan yang dimiliki seorang mahasiswa yang lagi viral minggu-minggu ini, yaitu tentang menjual foto selfie-nya, ya, dengan harga mahal yang sudah viral hari hanya 1 orang saja. Ya, jika kita mau menirunya, apakah bisa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia memiliki, ya, saldo tabungannya, ya, di atas 1 M, hanya dengan menjual foto selfie dirinya yang notabene orangnya ya biasa saja. Ya, tidak seperti para artis dan yang ada di TV-TV itu yang penuh dengan fashionable, ya, gaya yang luar biasa. Tapi dia seperti biasa di depan laptopnya, foto selfie pakai laptop. Dipasang harga mahal, 1 tahun tidak ada seorang pun yang menyentuhnya, saudaraku. Dan faktor keberuntungan mengikuti dia, ada seorang dermawan yang ingin membantu dia, sehingga pemuda ini mendapatkan penghasilan yang besar. Hanya 1 orang pemuda ini saja. Mungkin ya sekarang ya yang lain-lain mulai beramai-ramai selfie di-upload di media sosial supaya dapat duit, ada yang membelinya. Saudaraku, itu hanya faktor X, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jika kita mau mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus berusaha kerja dengan baik. Kerjakan apa yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Ada 1 contoh, saudaraku, jika kita seorang pedagang, ya, kalau kita mau bekerja dengan sepenuh hati, jangan tutup mulut kita dengan cemberut, ya. Paling tidak sedikit ada rasa humor, ya, murah senyum. Tapi sekarang senyum tidak dipakai, ya, karena pakai masker, saudaraku, ya. Murah senyum nggak terpakai sekarang. Kenapa? Kita semua pakai masker, ya. Paling tidak ada sapaan,
untuk customer, untuk pembeli yang datang ke tempat kita. Dan ajaklah bicara tentang sesuatu topik yang menarik. Jika mereka senang, dia akan berbelanja dalam toko warung saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu artinya memberikan lebih daripada yang ia minta. Ia cuma butuhnya, misalnya dia butuh cuma sekilo beras. Tapi kalau saudara bisa berkata-kata yang menarik perhatian dia untuk mengingatkan kebutuhan di rumah, saudara mengingatkan barang-barang yang lain, bisa jadi dia akan belanja barang yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan lebih daripada apa yang dia minta. Hasil yang baik harus diusahakan dengan kerja yang baik. Jika kita mau menginginkan sesuatu barang yang bagus berkualitas, maka kita harus berani bayar harganya, saudaraku. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada banyak orang menginginkan barang bagus untuk dipakai dalam kehidupannya, tapi dia tidak berani mengeluarkan modal untuk membayarnya. Ya kan? Contoh, jika kita membeli pakaian yang dinotabene dengan harga di bawah 50.000, ya jelas harga di bawah 50.000 itu dipakai agak panas. Ya kan? Berbeda dengan harga yang di atas 150.000. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebuah kualitas yang kita harapkan. Tapi apakah itu menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan kita? Kita bisa beli yang harga 300.000, kita pakai satu kali, tidak berganti-ganti selama 1 minggu. Kita belikan yang harga 50.000, dapat 6 pas 6 piece. Kita bisa ganti tiap hari, ganti warna, ganti model. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa dicuci bersih, digosok, di laundry yang wangi. Tapi kalau yang mahal nggak dicuci, dipakai tiap hari, hanya waktu tidur aja dicopot. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada di tempat ini yang masih melakukan hal yang sama, yang memakai celana jeans, yang dianggap bahwa jeans itu supaya awet dan tidak luntur sampai 6 bulan tidak dicuci-cuci. Ada yang punya pengalaman? Yang punya pengalaman dia aja dia. Saudaraku, harganya mahal, 300-400.000 supaya awet dan sayang warnanya berubah, tidaklah dicuci-cuci sampai 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai 1,5 tahun. Setelah dipakai diangin-anginkan, setelah dipakai diangin-anginkan, waduh, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah dicuci sekali, hancur sudah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita menginginkan suatu barang yang bagus, berkualitas, maka kita harus berani bayar harganya. Seberapa besar kerelaan diri kita dalam membayar harga demi meraih impian dan harapan kita, seberapa besar yang kita mau bayar demi keinginan yang ingin kita capai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang mahasiswi, dia punya harapan membeli gadget Android yang lumayan bagus, Dia menabung berminggu-minggu, berbulan-bulan, Saya ajari, karena dia tidak punya pendapatan, orang tuanya jauh, karena seorang mahasiswa yang ada di asrama, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dia menyisihkan uang demi uang, rupiah demi rupiah yang dia dapat, Terus
Bagaimana menambah pendapatannya walaupun itu sepertinya tidak seberapa. Saya ajari, kumpulkan botol-botol bekas minuman itu, nanti saya bantu jual. Dan saudara, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Pada suatu ketika dia tabungan, dia katakan sudah sekian Pak, saya mau beli HP. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berani bayar harga untuk menyisihkan, untuk tidak jajan di luar demi sebuah HP. Dan itu dia dapatkan bertahun-tahun. Tapi ketika sudah dibeli, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya ajak saya main di Andang Panrenang. Di sanalah foto-foto, selfie ya, wifi. Terus dipeganglah HP sama temannya, dijatuhkanlah HP-nya. Ya. Ternyata HP yang baru dibeli dengan menahan rasa lapar, menahan ingin jajan di luar tidak bisa, dikumpulkan berbulan-bulan. Setelah terkumpul dia beli HP, ternyata setelah 1 minggu, dua minggu kemudian HP-nya dijatuhkan, temannya pecah dan spare part-nya gak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tanya, bagaimana rasanya ketika apa yang kau miliki seperti itu? Sakitnya itu di sini. Dia mengumpulkan uang ya, tidak berapa besar ya, 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, bahkan 1.000, 2.000. Karena kalau botol bekas itu kalau dijual itu berapa? Ya masih bisa, mending kalau dijual di seseorang di sebuah toko yang dihargai satu botol yang 600 ml itu dengan harga 300 perak, masih mending. Tapi kalau sampai ke tukang rongsok, 1 karung gede itu cuma 20.000, gak ada banding-bandingannya. Dan itu dikumpulkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh mahasiswa ini, saudaraku? Dia mau marah. Faktanya HP-nya sudah pecah. Dia mau minta ganti, dia juga mahasiswa yang tidak punya uang. Ya, saya tanya, apa respon kamu sekarang? Kalau faktanya dia tidak akan bisa ganti, ya, sama-sama minta uang dari orang tuanya, ya kan? Hanya untuk cukup untuk uang jajan, ya Pak, saya relakan walaupun pahit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar dengan sebuah kerelaan. Karena apa? Apa yang kita miliki itu belum tentu juga kita bisa nikmati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi berbahagialah saudara yang bisa menikmati kemurahan Tuhan di sepanjang tahun kemarin, dan kita akan menginjak di tahun ini. Berbahagialah saudara, orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tutup tahun lagi, ya, tiba-tiba sudah tua, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat perbandingan ini. Apakah tingkat kebahagiaan itu bisa diukur? Gaji gede bikin bahagia atau stres? Saudara, kalau saudara punya gaji yang besar dengan gaji yang kecil, apakah itu akan membuat saudara bahagia atau malah stres? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, gaji gede bikin bahagia atau stres? Ya, ini tolak ukur kebahagiaan katanya, saudaraku. Saya ini ambil dari sebuah situs di internet, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya.
Gaji naik bikin happy, itu pada kolom yang kebagian ini ya. Tingkat kebahagiaan diukur dari kenaikan gaji, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kalau gaji naik, banyak uang, bisa beli apa saja, bahagia lahir batin. Apakah benar demikian? Gaji naik ya bikin happy ya. Tapi fakta yang sebelah ya, gaji naik itu bikin pusing ya. Kalau nggak naik-naik tambah pusing ya Mas Jo ya. Ya, tanggung jawabnya gede, banyak yang harus dipikirin dan diurusin, pusingnya lahir batin, saudaraku. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Antara bahagia dan stres itu berdampingan ya. Orang yang punya penghasilan besar pasti punya resiko-resiko yang besar. Tidak mungkin orang yang punya penghasilan kerja, penghasilannya besar, itu resikonya kecil, kerjaannya ringan, saudaraku. Apalagi kalau kita dibilang ya, ada kenaikan gaji, pasti ada kenaikan beban. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Menurut saudara bagaimana? Apakah saudara ada di sebelah sana ya, pendapatan meningkat, saudara merasa bahagia, atau saudara berada yang sebelah kanan ya, pendapatan meningkat tambah pusing? Yang jelas seorang yang punya penghasilan besar, dia punya tanggung jawab yang besar, dan tidak mungkin kerjanya itu cepat pulang, kecuali dia bisa bekerja dari rumah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini hanya sebuah perenungan bagaimana ukuran kebahagiaan yang kita mau capai, yang kita mau nikmati, apakah berdasarkan ya pendapatan, penghasilan kita, atau berdasarkan kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Menurut Albert Einstein, bahwa definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda ya. Ada seseorang yang ingin mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dengan melakukan hal yang sama terus menerus, itu namanya menurut Albert Einstein adalah sebuah kegilaan. Tidak masuk akal, tidak mungkin kalau kita hari-harinya biasa saja tapi mengharapkan sesuatu berkat yang luar biasa. Itu namanya ya kegilaan, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, mari kita belajar dari hidup Elisa. Elisa itu seorang nabi yang cakap-cakatan, terampil dan kreatif, saudaraku. Jadi seorang yang dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan itu harusnya memiliki kecakapan yang berbeda dari orang biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Ada banyak orang salah dalam berpikir ya. Ketika anaknya nakal ya, dimasukkan ke sekolah teologi ya. Ketika anaknya baru keluar dari penjara, dimasukkan ke sekolah teologi supaya siapa tahu jadi baik ya, saudaraku. Dosen-dosen bapak asrama betapa berat tanggung jawabnya karena dikasih tanggung jawab orang-orang yang nakal. Di kampus-kampus teologi itu bukan sarang malaikat ya. Di kampus-kampus asrama teologi adalah sebenarnya sarang penyamun yang sedang diperbaiki. Bayangkan saudaraku, pada waktu zaman saya ada di asrama, sampai singlet ya, kaos kutang hilang, bisa dipakai orang lain ya. Handuk hilang, bisa dipakai orang lain. Sepatu hilang, bisa dipakai orang. Bahkan celana dalam pun bisa hilang, saudaraku.
Mereka sekali pakai, setelah dicuci sekali pakai, buang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, justru di tempat-tempat orang yang berbau rohani itu sebenarnya orang-orang yang belum baik, saudara. Jadi tidak heran banyak kasus bahwa yang dipanggil itu banyak, tapi yang dipilih itu sedikit. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu jangan mempersembahkan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Misalnya, saudara punya anak 3 atau 4 dan ada anak yang paling bandel, biarlah ini jadi pendeta aja. Saudara, kalau anaknya dasarnya bandel disuruh jadi pendeta, dipromosikan jadi pendeta, gimana? Yang baik biar jadi sarjana yang lain. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau sarjana yang lain dipilihkan yang ini biar jadi dokter, ini biar jadi sarjana hukum, dan ini yang paling bodoh ini biar masuk kampus teologi aja. Saudara, kebangetan ya, persembahan anaknya untuk Tuhan dipilihkan yang jelek. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi di sini faktanya adalah kita belajar dari kisah hidup Elisa. Elisa itu cakap, cekatan, terampil dan kreatif sehingga dia dipakai Tuhan. Elisa dipanggil untuk mengikuti Elia itu pada waktu dia masih kerja, bukan pengangguran, saudaraku. Jadi ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan itu orang yang sedang bekerja, ya. Yang siap dipromosikan oleh Tuhan adalah dia yang rajin bekerja, saudara. Siapakah Elisa itu? Kita akan melihat cara kerja luar biasa seorang Elisa. Cuma satu kelemahan dia. Kelemahan Elisa yang pernah diejek-ejek sama orang-orang atau anak-anak pada waktu itu, kalau di sekolah minggu diceritakan bahwa Elisa itu dipanggil apa? Botak. Tapi orang-orang yang mengejek Elisa botak-botak itu dihajar sama Tuhan. Tenang yang botak-botak, ada pembelaan dari Tuhan. Ya, melakukan hal yang luar biasa dengan cara kerja yang luar biasa itu yang dimiliki oleh Elisa. Apa yang pertama yang dilakukan oleh Elisa? Kalau petani biasa membajak hanya dengan sepasang lembu, maka Elisa membajak dengan 12 pasang lembu. Normalnya orang membajak di sawah maupun di ladang itu dengan sepasang lembu, ya kan? Hanya 2 ekor lembu yang dipakai untuk membajak kanan dan kiri. Bahkan kalau di Madura itu bisa 1, tapi bukan pakai lembu, pakai karbo. Ya, tapi di sini Elisa punya daya nalar yang berbeda. Bagaimana supaya kerja itu bisa cepat selesai dan hasilnya maksimal, tidak menguras tenaga? Dia membutuhkan pemikiran yang brilian. Dia menciptakan, ya, 12 pasang lembu untuk membajak kebun yang dia garap, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kebiasaan seorang bos kerjanya hanya mengawasi sebagai pengawas, maka Elisa turun tangan dan terjun langsung bekerja bersama para pekerjanya. Kelebihan Elisa yang kedua, dia terjun langsung memberi contoh bagaimana cara bekerja. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu kemarin ada tukang selama 1 minggu, ya, sedang mengecat di sana di depan. Kalau menurut hitungan cara kerja seorang laki-laki harian, menurut hitung-hitungan seorang insinyur, ya kan, bahwa 1 hari itu harusnya selesai, ya. Tapi kalau hitung-hitungan kerja harian, 1 hari selesai dibuat 3 hari selesai. Kalau saya maklum, kalau kerja di atas itu penuh dengan resiko, ada kekhawatiran jatuh, tangganya sudah
sudah satu lampu bambunya, dan di atas itu panas, kena angin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ngecat menara yang di depan itu, ya itu bisa dimaklumi kalau lama. Tapi logikanya seorang tukang harian, dia akan segera percepat kerja di atas karena di situ panas. Dia akan perlambat kerja di bawah karena bisa santai, gak panas. Ternyata cerdik juga seorang tukang, saudaraku. Ya, ketika saya sedang temani dia, saya melakukan pekerjaan yang sama, dia pekerjaannya bisa cepat untuk mengerjakan sesuatu yang dia kerjakan, karena saya juga mengerjakan hal yang sama. Sebelum dia mengerjakan, saya juga sudah mengerjakan hal yang sama. Hasilnya maksimal. Tapi ketika saya coba untuk tinggalkan, ya keluar, saya pergi, ternyata kok dari tadi gak beda-beda ya, 1 meter, 2 meter. Sudah yang dikasih Tuhan. Kalau kita mengecat, mau cepat selesai, harus pakai kuas yang besar. Ya. Dia bilang susah karena itu teralis besinya kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Oh, susah. Padahal saya sudah mengecat duluan. Tidak ada yang susah, tapi udahlah, nggak mengapa. Biar agak santai sedikit, saudara, ya, gitu. Nah, saudara, sudah saya belikan kuas yang kecil, dia ganti, ya kan? Dengan busa, ya, busa yang panjangnya segini, yang dikasih kawan. Ngecat pagar 3 hari. Sudah salah dengar instruksi saya bilang, yang dicat hitam itu teralis besinya, bukan tembok tiangnya. Yang sudah saya cat biru, dia cat hitam. Loh, aku yang bilang teralisnya yang dicat hitam, bukan tiang temboknya. Oh gitu, minta maaf ya. Enggak. Akhirnya saya harus beli cat lagi 2 komplok, biru dan hitam, supaya apa? Bisa menutup yang sudah salah cat. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan hitung-hitungan kerja. Nah, Elisa punya cara kerja yang luar biasa, melakukan hal yang luar biasa dengan cara kerja yang luar biasa. Inilah salah satu alasan mengapa Allah memanggil Elisa sebagai seorang nabi menggantikan Elia. Nah, rupanya ada regenerasi. Nabi itu juga ada regenerasi. Nabi itu juga ada seorang yang murid yang mengikuti dia, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Nah, karena Elisa memiliki kualitas diri, karakter dan kapasitas kerja yang luar biasa, sehingga Tuhan membidik Elisa untuk dipakai sebagai penyambung lidah Tuhan. Saudaraku, bayangkan jika lulusan sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, yang tidak punya kapasitas dalam mempelajari Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikandang selama 4 tahun di kampus asrama STT, tapi untuk menyelesaikan baca Alkitab belum pernah selesai. Terus ketika masuk, setelah lulus, masuk dalam ladang pelayanan, apa yang hendak mau dia sampaikan? Apakah berasal dari Alkitab atau berasal dari buku-buku atau internet? Saudaraku yang dikasih Tuhan, harusnya seorang mahasiswa STT itu 1 tahun minimal selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi 4 tahun di kampus, selesai 4 kali baca Alkitab, khatam. Tapi coba tanya anak-anak STT zaman sekarang, apakah dia khatam baca Alkitab? Nah, itu satu perenungan.
model yang dipersembahkan orang tua keluarganya yang dimasukkan ke sebuah STT, tapi tidak dengan sungguh-sungguh dipersiapkan untuk melayani Tuhan supaya anak ini bisa menjadi baik. Ya, tujuannya cuma satu, supaya anaknya jadi baik. Belum baik masuk pelayanan, troublemaker, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Elisa itu berbeda. Elisa memiliki kualitas diri, karakter, dan kapasitas kerja yang luar biasa. Hanya orang yang punya kapasitas kerja yang baik, dia yang akan dipakai dalam dunia kerja. Ya, hari-hari ini dibutuhkan bahwa minimal syarat untuk bisa melamar sebuah pekerjaan di sebuah instansi yang lumayan gajinya agak gede adalah bisa komputer. Mengoperasikan komputer, bukan menyalakan komputer. Beda ya? Oh, beda, kata Hizkia beda. Mengoperasionalkan komputer atau laptop, bukan hanya menyalakan tombol on di komputer. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki cara kerja yang luar biasa yang dimiliki oleh Elisa, supaya Tuhan bisa punya alasan untuk mempromosikan hidup saudara, sehingga ya kemurahan Tuhan di sepanjang tahun ini melimpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin bisa melimpah kalau kita cara kerjanya biasa-biasa saja? Itu sebuah perenungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berani menerima sama dengan berani memberi. Kita berharap menikmati berkat kemurahan Tuhan yang melimpah di sepanjang tahun ini harus diimbangi dengan keberanian memberikan yang terbaik, ya, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hanya berani menerima, itu sama saja kita orang yang kurang mampu. Kenapa? Beraninya hanya menerima. Orang yang diberkati Tuhan itu dia punya keberanian memberikan lebih daripada yang sebelumnya. Nah, biasanya begini. Puji Tuhan dapat berkat, ya. Kalau yang dapat dari pemerintah masih ada jatah karena ada kuota. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada beras, ada gula, ada kecap, minyak, super mie, indomie, telur, dan lain-lain, ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita dapat menerima berkat, ya, yang dari pemerintah ini, apakah kita juga punya keberanian memberi kepada orang yang membutuhkan? Nah, itu satu perenungan juga. Kalau kita berani meminta Tuhan memberkati hidup kita, ya, harusnya kita punya keberanian melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini kata Mas Paijo, ya, berani mengklaim akan menerima berkat Tuhan berlipat kali ganda, tetapi takut memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ini model orang sok rohani yang pelit, ya. Berani mengklaim Tuhan berkat yang berlimpah-limpah, tapi tidak punya keberanian memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya, melihat yang lapar tidak punya beras, kasih. Melihat yang seseorang di sekitar kita saja, kalau sejauh-jauh yang di luar-luar sana, wong yang di dekat kita banyak, ya, yang pakaiannya seharusnya sudah mulai ganti, kasih, karena di lemari masih sudah numpuk, saudaraku, ya. Kalau di forum jual beli di Facebook, yang dikenal dengan PL, ya, Prelog, supaya apa? Barang yang dimarahi cuci lemari, cuci gudang, dijual lagi, saudaraku, ya. Ada banyak pembelinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata ada banyak orang yang masih membutuhkan, ya, barang-barang bekas yang layak pakai yang masih ada di lemari kita, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ini hukum tabur tuai. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, kemurahan Tuhan yang melimpah itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan kita jika kita punya keberanian dan sanggup memberi. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa berbahagialah orang yang memberi. Ya, orang yang memberi itu berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Memberi itu lebih membahagiakan dibandingkan kita bahagia ketika menerima sesuatu. Karena setelah menerima, barang yang kita terima itu habis, gak bahagia lagi. Tapi ketika kita memberi, barang yang kita berikan kepada orang lain itu bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain itu hidupnya mengalami pertumbuhan, dan itu sepanjang hidupnya akan dikenang. Kebahagiaan itu tak akan habis. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, ya digoncang kayak ngisi bensin di pom bensin, padahal itu gak ngefek apa-apa, walaupun tangkinya diocak-ocak ya, dimiring-miringin, gak ngefek apa-apa. Tapi banyak orang berkelakuan yang sama, tidak menambah literannya, karena tangki itu volumenya sama. Ya, kalau sepeda motor paling banter 4 liter, mobil paling banter ya 45 liter, mau digoyang-goyang isinya tetap literannya. Ya, itu digoncangkan dan yang tumpah keluar sampai tumpah keluar, saudaraku, akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita berani menerima dan berani memberi? Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang et labora. Ya, yang pertama kita berdoa, yang kedua kita juga harus bekerja. Ketika kita berdoa tidak lepas daripada ibadah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud dan orang Israel, seluruh jemaah Israel itu ketika ibadah dia menari dengan sekuat tenaga, tanpa malu-malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ingat zaman masih dalam kegelapan, ya, pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu karaoke ke tempat karaoke, dari satu rumah makan ke rumah makan yang lain, dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Itu hampir selama 2 tahun itu saya lakukan bersama dengan geng saya. Saudaraku yang dikasih, di situ ketika masuk mendengarkan musik, ekspresif, saudaraku yang dikasih Tuhan, ekspresif sekali. Ya, kalau mau jingkrak, kalau mau teriak, kalau mau nyanyi sekencang-kencangnya, sampai saya punya salon speaker, saya bawa keluar di pinggir jalan, saya pakai gitar jebol, karena bukan pemakaiannya untuk gitar listrik. Sepanjang malam, wah, ekspresif. Tapi ketika masuk gereja, kenapa banyak orang justru malu mengekspresikan pujian kepada Tuhan? Kalau di luar, di tempat-tempat karaoke, di Indul dan Daradista, ekspresi, ku tak bisa jauh darimu, kayak sedih banget. Tapi ketika di dalam gereja, dalam ibadah, ya, beda ekspresinya ketika kita masuk di rumah makan yang ada karaoke-nya, saudaraku. Wah, riang gembira sekali ketika di tempat-tempat yang tidak mengenakan itu, saudara. Itu zaman kegelapan, saudaraku. Harusnya ketika kita masuk dalam ibadah, kita memiliki ekspresi seperti Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracam. Apa saja bisa dimainkan, saudaraku.
Mau ada ketepung, mau ada gendang-gendang, mau ada semua yang bisa dimainkan saja. Ya, itu dalam ibadah, dalam bekerja. Pasal 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ibadah pun sekuat tenaga, bekerja pun sekuat tenaga. Itu namanya ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya, jadi menurut orang pintar ini, ya, sukses bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Bahagia dulu, baru dikatakan bisa mencapai keberhasilan. Karena ketika saudara memulai pagi dengan hati yang penuh sukacita berangkat kerja, saudara akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja dan kemungkinan kecil untuk menanggung resiko yang salah, karena hati saudara normal. Tapi ketika saudara dari pagi sudah mulai suntuk bete pun, saudara akan berangkat memulai kerja aktivitas saudara sehari-hari, maka akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita terima. Bahkan naik kendaraan pun bisa celaka. Kenapa? Hati sudah tidak baik. Justru akan kerugian yang akan terjadi. Hati yang gembira adalah obat bagi keberhasilan saudara. Bukan hanya faktor kesehatan saja. Namanya gaji naik, kebahagiaan meningkat, versi yang sebelah kiri kan. Pendapatan naik, kebahagiaan ikut naik, walaupun diiringi dengan resiko yang besar. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan menjadi orang yang sukses, kata dia. Cintailah pekerjaan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, pekerjaan yang sepertinya tidak menghasilkan sesuatu cuan yang besar, tapi kalau kita tekuni lama-lama Tuhan bisa kasih kepercayaan yang besar. Belajar dari Bob Sadino, ketika dia pertama kali bisnis jualan telur, ya, Bob Sadino itu orang kaya yang bodoh, tapi orang bodoh yang kaya. Karena dia kerja di mana-mana ditolak. Akhirnya dia belajar dari ketekunannya. Dia jual telur. Dan ada seorang yang komplit atas Bob Sadino. Telurnya katanya busuk. Cara apa yang dilakukan oleh Bob Sadino? Orang yang telurnya busuk dia beli 1 kilo, ketika dia komplain dia ambil yang busuk, dia gantikan 2 kilo telur. Rugi atau untung? Ya, banyak orang, wah, ya rugi, ya. Wong 1 kilo diganti 2 kilo. Saudaraku yang dikasih itu hanya Basuki mawa beo modal yang pertama untuk memberikan iklan gratis dari mulut ke mulut. Jadi orang yang digantikan telur busuknya yang 1 kilo menjadi 2 kilo itu akan cerita bahwa yang jual telur yang namanya Bob Sadino itu orangnya hebat. Aku kemarin beli busuk diganti 2 kali lipat. Dia cerita ke teman-temannya dan akhirnya banyak teman-temannya yang beli telur tempat Bob Sadino. Sudah yang dikasih tuh iklan cuma bayar 2 kilo telur. Apakah kita siap untuk melakukan hal yang mirip-mirip seperti itu? Apakah kita wah yo rugi no babone katut? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mencintai apa yang Anda kerjakan, maka saudara akan menikmati kepuasan dalam kehidupan ini. Ingat, orang yang labora bekerja dan berdoa. Bekerja tanpa berdoa itu sombong. Nah, ini saya comot juga. Tapi sementara banyak berdoa tapi malas dan tidak mau bekerja, itu namanya
Sumatera tahu persis ini. Ya kan? Senengane doa, senengane apa namanya? Pokoknya yang rohani kelihatan rohani, tapi dia malas untuk bekerja. Dia tidak mau, bahkan tidak mau bekerja. Itu namanya songong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jangan seperti ini. Kita harus bekerja dan berdoa. Ora et labora. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keinginan ditambah tindakan usaha itu namanya ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi ora et labora, bekerja dan berdoa itu sama saja dengan keinginan ditambah dengan tindakan usaha. Seberapa besar keinginan saudara untuk berhasil akan tercermin terlihat dari niat dan kesungguhan saudara untuk berusaha keras meraihnya. Ada usaha keras untuk meraihnya. Ada cerminan yang tampak dalam tindakan kita. Saya menginginkan sesuatu, saya harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau keinginan saya itu tidak terlalu kuat, usaha saya ya tidak terlalu kuat. Nah, masih banyak alternatif yang saya inginkan. Wah, keinginan itu dosa tadi. Nanti saya udah ngomong panjang, ternyata ada yang tanya, loh, jangan terlalu banyak keinginan. Gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap manusia punya rasa ingin, ya, ingin memiliki, ingin ku miliki, ya, dengan segenap hati, ya. Ada rasa ingin memiliki, ada rasa ingin mempunyai, ada rasa ingin mendapatkan lebih, dan itu normal. Yang tidak normal jika puas tidak ngapa-ngapain, ya kan? Yang tidak normal itu justru yang puas dengan yang tidak ngapa-ngapain. Ya pokoknya dijalani aja hidup ini, begitu kan? Nah itu nggak normal, saudara. Nah, yang pertama berusaha menaruh harap kepada pertolongan Allah. Ini keinginan ditambah tindakan usaha. Itu berusaha menaruh harap kepada pertolongan Allah. Yang kedua, berusaha untuk terus berdoa. Ya, teruslah berdoa, banyaklah berdoa. Berusaha untuk terus belajar teruslah banyak belajar. Jangan merasa kita itu kata dalam merasa lebih tahu semuanya. Masih banyak yang belum kita tahu. Terus berusaha untuk melakukan perubahan dan berubah, melakukan adaptasi, saudaraku. Sekarang ini kita yang tidak bisa adaptasi dengan perubahan zaman, kita akan terlindas oleh kemajuan zaman. Saudaraku yang dikasih, sudah muncul ya instruksi untuk vaksin booster. Nanti lama-lama kemana-mana harus ada syarat vaksin booster. Kalau saudara puas hanya di Purwokerto saja nggak usah vaksin mungkin. Ya nggak apa-apa, mau nggak kemana-mana. Tapi kalau saudara punya keinginan untuk pergi kemana, ada satu syarat. Untuk naik pesawat terbang harus vaksin booster. Harus mengikuti perubahan zaman dan berubah. Kalau tidak bisa mengikuti perubahan zaman, kita akan diam di tempat. Oke. Berusaha untuk bekerja keras dan bayar harga. Sekali lagi, bayar harga untuk sesuatu yang ingin kita capai. Sudah lihat dikasih Tuhan. Ya, segala sesuatu yang bernilai tinggi hanya bisa diperoleh melalui proses dan pengorbanan yang besar. Ada perjuangan yang besar. Adalah tidak masuk akal jika kita berharap diberkati yang melimpah, dipakai, dipromosikan Tuhan dengan luar biasa, tetapi tidak mau bayar harga. Itu mustahil. Selama pandemi hampir 2 tahun, kami berdua yang hidup sebagai gembala sidang IGBS Purwokerto 1,5 tahun online live streaming. Ya, kami menaruh
hanya itu kekuatan kami. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan bagaimana supaya kita itu bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, ya. Belajar dan belajar. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini sudah melewati masa pandemi, tahun yang kedua hampir selesai tuh. Kita masuk pada tahun yang ketiga pada akhirnya, dan zaman terus bergulir dan bertambah. Bagaimana menikmati berkat kemurahan Tuhan, saudara? Ya, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa makan kenyang? Bagaimana bukan hanya sekedar makan kenyang? Bagaimana kita bisa menikmati makanan yang enak? Iya kan? Kalau makan kenyang ya, setelah makan kenyang juga, yang apalagi kita bisa makan enak, ya, punya keinginan lebih. Ya kalau sekedar makan kenyang, ya seperti roda berputar, terus ya diputar terus. Nah, kalau maunya begitu ya tidak apa-apa. Ya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keberhasilan bila kita santai-santai dan tidur? Saudara boleh santai-santai dan tidur tapi kerja pakai gadget. Kalau kerja pakai gadget ya, kerja online itu bisa santai-santai sambil tiduran ya. Ya, bisa santai. Tapi kalau harus kerja manual dengan tangan kita, dengan kaki kita harus bekerja lebih keras. Dan kalau kerja online, ya, networking online, maka yang harus cari banyak informasi di mana ada barang yang bisa membuat kita mengalami keuntungan. Nah, itu yang perlu dipikirkan saudara. Berani bayar harga. Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh dan berbuah bila datang ibadah saja masih sering terlambat? Apakah mungkin berkat kemurahan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Iman kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, apalagi berbuah dalam kehidupan kita. Harusnya kita belajar konsisten seperti Elisa. Coba saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat bagian yang ini, wah, kita mulai dari pertama lagi nih. Nah ya, ini penutup. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Berlari mengikuti Elia gurunya. Berlari mengikuti Elia yang menjadi yang dituakannya. Dan apa yang diperbuat Elisa? Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu. Ya, 12 bajak itu dipakai untuk memasakkan lembunya. Dan disuruh makan orang-orang yang dipekerjakannya. Setelah itu dia merelakan semuanya itu, dia pergi mengikuti Elia. Berapa harga yang harus dibayar oleh Elisa untuk menjadi pengikut Elia? Banyak penghasilannya. Elisa itu pengusaha muda. Dia punya kebun yang luas, ya. Dia punya tenaga karyawan yang banyak, tapi dia tinggalkan semuanya itu demi memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan, kita harus punya keberanian bayar harga. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus punya keberanian bayar harga. Kalau kita mau iman kita bertumbuh dan berbuah, kita harus bayar harga. Tidak ada sesuatu yang gratis kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara punya jaminan keselamatan. Tapi keselamatan itu harus dipelihara supaya tidak rontok keselamatannya. Harus berani bayar
harga. Katakan bayar harga. Haleluya. Mari kita berdoa. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang diambil dari kisah hidup Elisa memberikan kita panggilan Tuhan yang istimewa dalam kehidupan saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan sedang memanggil kehidupan saudara untuk dipakai dalam kehidupan kerajaan Allah di kota Purwokerto dan sekitarnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang sedang membidik umat-Mu di tempat ini untuk Tuhan promosikan naik satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Dan Tuhan mau memberikan tanggung jawab yang besar kepada umat-Mu yang mau menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan, baik yang bekerja di luar maupun yang bekerja di rumah, baik yang masih sekolah yang jadi mahasiswa, baik yang berwira swasta. Tuhan bisa pakai kapan dan di mana saja. Saudara yang percaya, walau saudara orangnya yang siap dipakai untuk hormat dan kemuliaan Allah, katakan amin. Saudara, kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Satu kita bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan yang kita hidupi hari ini untuk sepanjang 1 minggu ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat kota ini. Kita berdoa untuk Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya. Barlin Mas cakep. Kita berdoa untuk kota kita di mana tinggal. Mari kita sama-sama menaikkan pujian doa kita kepada Allah untuk kota di mana kita tinggal, sehingga Tuhan memberkati kota kita, sehingga kita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk kota Purwokerto, Banyumas. Kami berdoa untuk Purbalingga dan sekitar. Kiranya Tuhan memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan di mana kota kami tinggal. Tuhan memberikan hikmat sehingga para pemimpin kami dapat membawa masyarakat di mana kota kami tinggal keluar dari kesukaran ekonomi. Kiranya Tuhan menjauhkan dari wabah virus COVID-19 yang sudah mulai diberitakan ada varian-varian yang muncul.
Tapi kami percaya pada pagi hari ini Tuhan memprotek umat-Mu yang tetap mengandalkan Engkau. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan dan kekuatan, memberkati hikmat Tuhan yang dapat membawa pemerintahan ini keluar dari keterpurukan dalam berkat nama Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam sakit penyakit, yang sedang berobat ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan. Kami meminta belas kasihan-Mu turun. Tuhan angkat sakit penyakit dalam berkat nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, berharap bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya, dibuat sehat, kuat dan sakit dalam nama Yesus. Memberkati para orang-orang tua yang sedang lemah dan hidup dalam kesendirian. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita menyerah kepada Tuhan, dan kita siap menerima berkat yang Tuhan akan perintahkan dalam kehidupan kita. Jika engkau orangnya dalam berkat nama Yesus, terimalah dalam berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan rendah hati dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dalam berkat nama Yesus. Tuhan melindungi engkau dalam berkat nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberi engkau kasih karunia dalam berkat nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Diberkati hidup saudara, rumah tangga saudara, pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dapat memerintahkan berkat yang baru dalam kehidupan rumah tangga saudara. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatang hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan saudara, diberkati warung saudara, toko saudara, diberkati usaha saudara, cerilah saudara hari ini dan yang akan datang. Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin.
Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara.